Halo guys, datengin prosesor ajaib Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 ke Indonesia. Prosesor yang dari nama dan harganya sih, masuk ke kelas midrange. Tapi performa yang dikasih bisa setara kayak flagship. Isinya pun berasa flagship, chipset HP flagship tahun lalu tuh yang harganya belasan juta. Kalau ngelihat datanya, prosesor ini lebih cocok dikasih nama Snapdragon 8 Plus Gen 0,9. Gitu, nanti dikira midrange banget. Jadi ya udahlah, Snapdragon 7 Plus Gen 2. Kalau performanya kita bandingin sama skor Poco F4 tahun lalu, ini serasa udah beda seri HP sih. Ya memang beda sih, cuman loncatannya jauh banget. Buat performa gaming, Snapdragon 7 Plus Gen 2 juga ngasih performa yang bandel. Mau diukur dari sisi manapun. Dari limit setting, lepas semua, MLBB bisa disetting ultra, enak ngomongnya, 120 fps, detil paling tinggi. Tapi kadang-kadang dia, throttling ke 90 fps pas udah jalan 10 menit ya, tetap kenceng tapi gak mentok. Ini di MLBB bisa berat juga ya. Ini mainnya di mode balance. Jadi kita harus kasih doping dikit pakai mode performance biar grafiknya lebih mulus. Yes, ini baru nikmat, ini 120 fps cuy. Sering banget, langka bener. Buat PUBG yang biasanya susah unlock setting, bisa smooth 90 fps. Aman banget, di mode balance pun bisa dapat rata di 90 fps. Dan kerennya, buat Genshin di setting highest, mode performance, frame ratenya mulus cuy sampai dapat rata-rata 59,2 fps. Jadi gak masalah mereka hemat di bahan bodi di plastik doang, dan framenya juga plastik, asal feel-nya tetap kualitas, dan enteng juga, cuma 181 gram. Fitur pun panen, infrared blaster ada, stereo speaker, headphone jack, dual mikrofon, NFC, mesin getter enak, ada. SIM tray aja yang nggak triple slot, tapi dimengertilah, soalnya kita pasti dapat memori internal 256 GB. Kalau RAM baru pilih mau 8 atau 12 GB, itu gede semua. Desain layar juga rapi, bezel kanan-kiri, seimbang, atas bawah juga sama tebelnya. Berasa mahal, ukuran 6,67 inci, Full HD AMOLED dengan warna yang bening banget, bisa sampai 12 bit alias 68 miliar warna. Lanjut, layar Poco F5 juga udah pakai kaca Gorilla Glass 5 dan refresh rate udah 120 Hz. Sampai ke YouTube juga udah aktif 120 Hz. Tapi dengan catatan, kita harus lock FPS di setting 120 Hz, dan itu buang-buang agak baterai sih, kalau kita banyak buka aplikasi yang diem doang. Sebagai gambaran kalau kita mentokin di 120 Hz, baterai 5000 mAh di Poco F5 makan 12% doang pas dipakai streaming YouTube 2 jam di resolusi 4K HDR. Buat main MLBB, PUBG, Genshin di setting paling tinggi, makan kira-kira 11-12% tiap setengah jam. Jadi ini lumayan awet buat performa mesin setinggi ini. Snapdragon 7 Plus Gen 2, yes kalau soal charging baru urusan Poco. Charger 67 watt, colok 15 menit keisi 50%, dan colok 51 menit, masuk 100%. Karena HP ini idaman tapi nggak perfect, masih ada titik lemahnya kok buat yang cari kamera. Dan selama saya nyobain HP ini, saya jadi nyadar, dan selama saya nulis review ini saya nyadar, kalau 80% daya tarik HP ini, ada di prosesor Snapdragon 7 Plus Gen 2. Beritanya di sana, kalau sisanya nggak jauh, beda sama Poco F4 ya. Jadi kalau ada HP lain yang tiba-tiba datang ngebawa Snapdragon 7 Plus Gen 2, dengan harga yang bersaing, bisa-bisa orang langsung pindah hati. Poco, sisanya kalau mau Snap 7 Gen 2 di 7-8 juta. Ya semoga nggak gitu ya, saya agak ngarep soalnya. Soalnya di luar negeri udah ada Realme GT Neo 5 dengan baterai 5500 mAh, cas 100 watt, under display. Fingerprint, dan kamera Realme biasanya lebih oke, harganya pun 4-6 juta tergantung variannya, wow. BTW, Realme Indonesia udah lama nggak launching HP ya. HP midrange 4-5 jutaan. Halo bro, gimana nih Realme?